Mari kita berdoa. Saatnya tiba ya Tuhan. Kami sudah memuliakan Engkau. Biarlah segala kemuliaan hanya untuk-Mu. Biar nama-Mu yang kami tinggikan dalam hidup kami ya Tuhan. Dan saatnya tiba kami akan mendengar firman-Mu. Oleh karena itu urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Beri kuasa pada firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami semua diberkati oleh firman-Mu. Baik yang berbicara maupun yang mendengar. Tidak terkecuali semua diberkati oleh firman yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tema hari ini adalah We have all received and grace for grace. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ya, itu semua diambil dari Yohanes 1 ayat 16 dan 17 ya. Yang bahasa Indonesia dahulu, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena dari kelimpahannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, Kristus. Di dalam bahasa Inggris dikatakan we have all received and grace for grace. Ya, ambil juga sama saudara. And of his fullness we have all received and grace for grace. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Saya akan sedikit mengulang kisah perempuan yang tertangkap basah waktu berzina, yaitu khotbah di hari pertama pada tahun yang baru, pada tanggal 1. Saudara ingat? Tahun 2025. Bagi perempuan itu, kasih karunia Yesus adalah hadiah yang terbesar. Anugerah yang terbesar dalam hidupnya. Dan tidak ada yang lebih besar lagi. Mengapa disebut anugerah yang terbesar dalam hidupnya? Mengapa saudara? Karena ia yang seharusnya dilempari batu sampai mati. Justru menerima hidup. Ia menerima kasih karunia dari Yesus. Peristiwa itu tidak akan pernah bisa terlupakan oleh perempuan itu seumur hidupnya. Mestinya ia mati. Mati menderita, dilempari oleh batu. Tapi justru ia hidup karena kasih karunia dari Yesus. Pada waktu perempuan itu dibawa ke hadapan Yesus, kemungkinan besar banyak yang menonton, saudara. Alkitab tidak menceritakan, tapi menurut imajinasi saya, banyak yang nonton. Karena tidak setiap saat ada wanita yang tertangkap basah melakukan perzinahan. Dan hukum Taurat telah memberi kepastian untuk orang yang melakukan perzinahan, hukumannya adalah dirajam, dilempari batu sampai mati. Karena apa? Karena buktinya sudah terlalu kuat, saudara. Ia tertangkap basah pada waktu ia berzina. Dan saudara tahu yang menangkapnya siapa? Yang menangkapnya juga bukan orang sembarangan, saudara. Bukan orang-orang sembarangan. Tetapi yang menangkapnya adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat sendiri. Ya. Mungkin saudara, dari beberapa yang hadir waktu ngedengar ada perempuan yang tertangkap basah mau berzina, beberapa yang hadir dia sudah memegang batu, saudara. Sudah nyiapin. Karena tidak mungkin wanita itu bisa lolos dari kematiannya. Ia tertangkap basah berzina. Tidak mungkin. Jadi mereka mungkin sudah sedia bawa batu.
Kemudian Yesus berdiri, saudara. Karena sebelumnya Yesus membungkuk dan menulis sesuatu di tanah. Dan Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu. Perkataan Yesus sendiri tidak melanggar hukum Taurat, saudara. Dia tidak membatalkan hukum Taurat, tidak, saudara. Yesus hanya mengingatkan mereka, silahkan melempari perempuan berdosa ini dengan batu. Kalau kamu sendiri tidak berdosa, silahkan. Silahkan. Kemudian Yesus kembali membungkuk dan menulis di atas tanah. Tapi setelah mendengar perkataan Yesus, suasana jadi hening, saudara. Suasana jadi sepi sekali. Gak ada yang berbicara. Kemudian pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertular. Karena apa, saudara? Karena mereka sadar mereka sendiri adalah orang berdosa. Akhirnya tinggallah Yesus dan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Penonton pasti kecewa, saudara. Karena sebenarnya hari itu mereka ingin menyaksikan perempuan yang berzina itu. Perempuan yang berdosa itu. Perempuan yang melanggar hukum Taurat itu dilempari dengan batu sampai mati. Tapi harapan mereka untuk menyaksikannya tidak terjadi. Jelas para penonton merasa kecewa. Semua orang pergi. Dimulai dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dimulai dari orang yang paling tua, saudara. Kemudian disusul dengan orang-orang yang hadir di tempat ini. Mereka meninggalkan perempuan itu. Begitu Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu. Para penonton mengeluh, saudara. Kok jadi bubar sih? Kok jadi nggak jadi sih? Bagi penonton yang ingin menyaksikan hukuman pelemparan batu itu dilaksanakan, mereka merasa kecewa. Kok bisa nggak jadi sih? Memang, saudara, kasih karunia itu sulit untuk dimengerti bagi orang dunia. Kasih karunia itu sukar untuk dicerna, dipikirkan. Setiap orang yang melanggar hukum Tuhan atau hukum Taurat jelas-jelas harus dihukum. Harus, saudara. Tapi kok tidak terjadi, saudara. Tapi hikmat Yesus yang melebihi hikmat Salomo berkata, silahkan lakukan. Lempari perempuan itu dengan batu sampai mati. Bagi barang siapa yang tidak berdosa, silahkan. Silahkan. Tapi bagi orang yang menerima kasih karunia, itu adalah anugerah yang terbesar yang bisa ia terima dalam hidupnya. Ia layak untuk dihukum, ia layak untuk mati secara menderita, tetapi ia menerima hidup. Ia menerima kasih karunia Yesus. Sehingga ia yang semestinya mati, sebaliknya ia menerima hidup. Dalam Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. Karena dari kepenuhannya, karena dari kelimpahannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tapi kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus Kristus. Saudara, konon ada sebuah kisah. Ada seorang yang miskin telah menipu seorang yang kaya. Yang miskin menipu seorang yang kaya. Karena tuntutan kebutuhan rumah tangganya. Karena rumah tangganya perlu uang. Mungkin anaknya sakit keras atau apa, saudara. Dia perlu uang, artinya dia gelap mata. Biar bagaimanapun aku harus dapat uang. Dengan cara menipu sekalipun. Ia kemudian ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Di pengadilan ia mengaku kesalahannya. Dan hakim memutuskan si miskin harus mengganti kerugian yang disebabkannya kepada si kaya. Kalau tidak membayar,
ia harus dimasukkan ke dalam penjara. Si miskin sangat sedih, saudara. Ia harus masuk penjara. Sedangkan ia adalah tulang punggung keluarganya. Ia yang mencari uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Ia dan istrinya dan anaknya hanya bisa menangis dan menangis tanpa bisa berbuat apa-apa, saudara. Sebab dari mana ia dapat uang untuk menggantinya? Sehari sebelum ia dijebloskan ke penjara, malam-malam hakim datang ke rumah si miskin. Hakim itu yang mengadili, hakim itu yang datang. Membawa seluruh uang tabungannya yang diambil dari bank, saudara. Dan berkata, besok pagi bayar hutangmu ya. Ini uang, ini dengan uang ini. Supaya kamu tidak masuk penjara. Si miskin dengan seluruh keluarganya bercucuran air mata. Berterima kasih terus kepada si hakim. Dan mengikuti nasihat dari si hakim. Besoknya, saudara, si miskin dibebaskan dari hukuman penjara setelah membayarnya, saudara. Waktu saudara-saudara atau teman-teman si hakim mendengarnya apa yang dilakukan si hakim, semuanya berkata, orang yang menipu kok ditolong. Orang yang jahat kok ditolong. Orang yang begitu sih tidak layak untuk ditolong. Masih banyak orang yang baik yang harus ditolong. Sebenarnya, saudara, kasih karunia itu bukan untuk kita perdebatkan, untuk kita diskusikan, tapi untuk kita terima dengan ucapan syukur. Kita sadar, kita tidak layak untuk menerimanya, tapi Tuhan berhak memberikannya kepada siapa yang Ia mau berikan. Dan Tuhan memakai si hakim untuk melakukannya. Apakah Tuhan itu tidak adil? Rasul Paulus menjawab, tidak mungkin Tuhan tidak adil. Tuhan itu maha adil. Sekali lagi, saudara, kasih karunia bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk diterima kita dengan penuh ucapan syukur. Karena Allah begitu baik. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang memegahkan diri. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan karena perbuatanmu, bukan karena hasil usahamu, bukan karena kehebatanmu. Mengapa harus dengan iman, saudara? Mengapa? Karena dengan perbuatanmu, dengan usahamu, kamu tidak akan pernah sanggup memenuhi standar keselamatan dari Allah. Tidak akan pernah, saudara. Yaitu memenuhi hukum Taurat. Tidak ada seorang pun. Percuma kita pakai perbuatan kita. Karena tuntutan hukum Taurat begitu tinggi. Tidak ada seorang pun yang sanggup menggenapi hukum Taurat. Atau dengan perkataan lain, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Kecuali Yesus. Kecuali Yesus. Bagaimana mungkin dengan perbuatan kita bisa masuk surga? Itulah sebabnya. Hanya Yesuslah satu-satunya yang dapat menggantikan kita. Untuk menanggung hukuman atas dosa kita. Mati, menderita di atas kayu salib. Jadi hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat kita. Bayangkan, saudara. Kalau Yesus ada dosa sedikit aja. Bayangkan bagaimana mungkin Ia menebus orang berdosa kalau dirinya sendiri berdosa. Kenapa disebut satu-satunya? Karena orang berdosa tidak mungkin, saudara, menebus orang yang berdosa. Hanya orang yang tidak berdosa yang bisa menanggung hukuman atas orang yang berdosa. Hanya orang yang tidak berdosa, sekali lagi, yang bisa menebus orang yang berdosa. Itulah sebabnya hanya Yesus satu-satunya yang kita butuhkan. Dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan. Karena semua orang
telah berbuat dosa. Perbuatannya dilumuri oleh dosa. Saudara. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana perbuatan kita bisa menyelamatkan diri kita? Saudara? Karena kita sudah terikat oleh dosa. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita yang telah berbuat dosa, kita yang telah kehilangan kemuliaan Allah, dibenarkan dengan cuma-cuma. Dibenarkan dengan gratis, dibenarkan tanpa usaha kita. Mengapa dibenarkan dengan cuma-cuma? Karena Yesus yang telah membayar lunas segala hutang dosa kita. Bukan kita, saudara. Yesus yang menggantikan kita. Yesus yang membayar lunas hutang dosa kita. Dengan mati menderita di atas kayu salib. Menggantikan kita. Kalau menggantikan kita, artinya kita tidak usah menanggung lagi. Karena sudah digantikan oleh Yesus. Yesuslah yang membayar segala hutang dosa kita. Yesuslah yang menebus kita. Sehingga kita menerimanya dengan cuma-cuma. Jadi kita menerima keselamatan kekal ini dengan cuma-cuma, dengan gratis. Tapi itu bukan berarti tidak ada yang membayar, saudara. Kita pikir gratis, semuanya gratis. Tidak, saudara. Ada yang membayar untuk mewakili kita. Jadi dengan kita terima cuma-cuma bukan berarti itu tidak ada yang membayar. Ada yang membayar, saudara. Sehingga kita tidak usah menanggungnya. Sekali lagi saudara, jadi kita menerima keselamatan kekal ini dengan cuma-cuma, dengan gratis. Tapi itu bukan berarti tidak ada yang membayarnya. Yesuslah yang membayarnya lunas. Untuk siapa? Untuk kita. Dengan darahnya, dengan nyawanya, dengan kematiannya. Karena upah dosa adalah maut atau kematian. Jadi sekali lagi saudara, jangan pandang rendah kemuliaan yang kita terima dengan cuma-cuma. Karena ada satu orang yang membayarnya dengan nyawanya, dengan darahnya. Sekali lagi, perbuatan kita tidak akan bisa menyelamatkan kita. Sekali lagi, dengan iman kita menerimanya dengan cuma-cuma, dengan gratis, bukan dengan perbuatan kita. Karena Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang benar. Sebuah perbuatan baik itu sebenarnya sudah diikat oleh dosa. Kita semua diikat oleh dosa. Ada sebuah perusahaan di Jakarta. Perusahaan itu di Jakarta. Pemiliknya adalah seorang Kristen. Pemiliknya adalah orang yang percaya Yesus. Seorang karyawannya mengusulkan agar setiap Senin pagi diadakan persekutuan bersama. Yang isinya adalah pujian bagi Tuhan, renungan firman Tuhan, dan doa kepada Tuhan. Pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, kira-kira gitu. Persekutuan itu, persekutuan bersama itu tidak lebih dari 1 jam, saudara. Tidak lebih dari 1 jam. Karyawan boleh ikut, karyawan juga boleh tidak ikut. Bebas, saudara. Ya, jadi seminggu sekali 1 jam mereka mengadakan persekutuan bersama. Usulan ini disetujui oleh pimpinan perusahaan. Karena pimpinan juga orang Kristen. Saudara. Waktu orang-orang yang mengikuti persekutuan bersama mengajak temannya yang belum ikut, ayolah ikut. Ya, mereka menjawab, saudara, di Jakarta, lu gua kalau ngomong, saudara. Ya. Mereka menjawab, gua sih masih kotor, gua sih masih berdosa, nanti aja lah ya. Kalau gua udah insaf, nanti aja, jangan sekarang. Kemudian yang lain menjawab,
Ada lagi yang menjawab, nanti kalau gua udah bersih, gua udah bertobat, bahkan bukan hanya ke persekutuan saja. Emang gua rencananya mau ke gereja. Tapi jangan sekarang lah. Gua masih belepotan sama dosa. Ada lagi yang berkata, kalau gua udah banyak berbuat baik, udah berubah, udah baca firman Tuhan, gua janji. Gua mau ikut persekutuan. Tapi jangan sekarang. Gua masih terlalu berdosa. Lihat, jawaban semua orang yang menolak ikut persekutuan doa adalah nanti kalau saya sudah jadi orang baik. Nanti kalau saya sudah jadi orang sabar. Nanti kalau saya sudah jadi orang yang gak gampang marah lagi. Nanti kalau saya sudah jadi orang yang suka menolong orang yang miskin. Nanti. Tapi jangan sekarang. Jangan sekarang. Itulah cara si iblis sebenarnya. Membujuk kita. Nanti kalau kamu sudah jadi orang baik. Nanti kalau kamu sudah bertobat. Nanti kalau kamu sudah tidak merokok lagi. Barulah kamu ke persekutuan. Barulah kamu ke gereja. Si iblis tidak melarang kita untuk pergi ke gereja. Si iblis tidak melarang kita untuk pergi ke persekutuan. Tapi jangan sekarang. Nanti sajalah. Kamu kan masih muda. Nikmatilah dunia dulu. Supaya kamu enggak penasaran. Barulah nanti kalau sudah tua. Sudah seumuran si Lukas. Barulah kamu melayani Tuhan. Jadi umur saya jadi patokan. Barulah kamu melayani Tuhan. Mau jadi pendeta pun enggak apa-apa kata dia. Tapi nanti. Tetapi jangan sekarang. Ingat saudara. Kalau sekarang tidak. Nanti juga tidak saudara. Selalu ada alasan untuk menunda. Nanti saja. Dan kita tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu umur orang. Pada waktu orang itu ingin sekali pergi ke gereja. Ternyata sudah terlambat. Tubuhnya tidak mungkin lagi untuk pergi. Untuk pergi ke gereja. Bukankah tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok? Tidak ada seorang pun tahu. Itulah sebabnya iblis selalu berkata, "Kau boleh, tapi nanti ya. Nanti lah. Sampai dia sudah terlambat. Tidak bisa melakukannya." Kalau kamu sudah bertobat, kalau kamu sudah jadi orang baik, barulah kamu menerima kasih karunia. Kalau begitu saudara definisinya, itu sih bukan kasih karunia. Tapi itu sih namanya upah. Betul tidak saudara? Kita melakukan atau mengerjakan sesuatu terlebih dahulu. Barulah kita menerima upah. Dia pikir kalau udah baik, barulah kita menerima kasih karunia. Nah, iya. Dia tidak mengerti tentang apa artinya kasih karunia. Kita melakukan atau mengerjakan sesuatu terlebih dahulu, barulah kita menerima upah. Tapi kasih karunia itu bukan upah. Kalau upah itu hak kita setelah kita bekerja untuk melakukan sesuatu. Kasih karunia itu bukan seperti itu, saudara. Kasih karunia itu bukan hak kita. Bahkan kita tidak layak untuk menerimanya. Tapi karena kasih Allah kepada kita, kita menerimanya. Itulah yang disebut kasih karunia. Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kenapa saudara dengan cuma-cuma? Kenapa enggak usah usaha? Tidak usah berusaha. Karena Yesus yang membayar segala sesuatunya untuk Yesus. Dia bayar dengan nyawanya. Dengan kematiannya. Yesus yang membayar. Sehingga kita cuma-cuma. Apakah kita harus bekerja dengan sekuat tenaga? Apakah kita harus menunjukkan perbuatan baik kita?
Tidak, saudara. Tidak mungkin bisa terjadi. Yesus yang membayar. Kita memang cuma-cuma. Kita memang gratis. Tetapi bukan berarti tidak ada yang bayar, saudara. Yesus menggantikan kita untuk membayar. Mari kita renungkan perkataan Rasul Paulus dalam ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 10. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Seperti dikatakan, sebagaimana aku ada sekarang. Paulus sudah tidak memperhatikan hidupnya. Semuanya untuk Tuhan. Semuanya untuk Yesus. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, sebenarnya itu bukan aku. Sampai aku begitu giat. Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kenapa Paulus bisa berpikir hebat? Karena kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Yesus. Karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang ini. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku bekerja lebih giat lagi, lebih keras lagi. Tetapi bukannya aku itu sebenarnya. Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Karena kasih Allah menyertai dia. Jadi karena Paulus telah menerima kasih karunia Allah, maka tidak ada alasan untuk bermalas-malasan lagi. Justru karena ia telah menerima kasih karunia, ia bekerja lebih giat lagi daripada mereka semua. Paulus menyadari bahwa ia bekerja lebih keras lagi. Itu bukan karena aku. Bukan karena usahaku. Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Artinya saudara, kasih karunia Allah lah yang mendorongnya untuk bekerja lebih giat lagi dalam melayani Tuhan. Setiap dia mau malas, dia ingat, aku sudah menerima kasih karunia. Yesus mati menggantikan aku. Sehingga aku mendapat kasih karunia dengan cuma-cuma. Masakan aku mau malas-malasan? Orang itu mati buat aku. Masakan aku nganggap itu percuma? Dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Paulus bilang di antara semua orang yang paling berdosa itu aku. Karena begitu banyak orang Kristen yang ditangkap oleh Paulus pada waktu dulu dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan banyak yang mati akibat tindakan Paulus. Karena kebenciannya. Paulus begitu benci dengan orang Kristen. Sampai satu saat dalam perjalanannya ke Damsyik, Paulus berjumpa dengan Yesus. Bukan melihat Yesus, bukan saudara. Paulus berjumpa Yesus. Paulus melihat cahaya yang begitu terang. Melebihi matahari. Begitu terang. Dan matanya menjadi buta saudara. Matanya menjadi buta. Setelah matanya melihat kembali, Paulus berubah menjadi pengikut Yesus. Paulus menerima kasih karunia Allah dan hidupnya berubah. Berubah total. Transform, bahasa Inggris transform. Apa transform itu? Berubah, tapi total berubah. Sampai tidak ada ciri-cirinya lagi, saudara. Saudara tahu kan? Persis seperti ulat yang menjijikan. Rupanya ibu-ibu yang paling jijik ya. Persis seperti ulat yang menjijikan. Berubah total. Menjadi kupu-kupu yang indah. Yang terbang kian kemari. Sama sekali tidak ada miripnya lagi saudara. Dari ulat yang menjijikan. Menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Dari bunga terbang ke bunga yang lain. Saya akan mengakhiri khotbah ini dengan sebuah kisah. Dengan sebuah kisah. Ada sepasang suami istri, setengah baya. Umurnya sekitar 60-an atau 60 lebih sedikit lah.
yang tinggal di jalan yang besar. Suami istri ini selalu bangun pagi-pagi, sekitar jam 4 pagi. Jam 4 pagi bangun. Dan biasanya suaminya bangun dan nyeruput kopi. Melalui jendela kacanya sambil menyeruput kopinya, si suami heran. Dia ngeliatin orang-orang yang jalan di depan jalan besarnya. Setiap setengah 6 pagi, seorang pria melintas di depan rumahnya. Jalan di depan rumahnya. Memakai pakaian dan sepatu kantoran. Seperti orang ke kantor. Kantoran. Bukan memakai pakaian dan sepatu olahraga. Tidak. Penasaran, akhirnya si suami keluar dari rumahnya. Dan dideketi si laki-laki itu. Dan bertanya kepada pria itu. Boleh saya tahu katanya. Setiap pagi itu Bapak pergi kemana? Setiap setengah 6 saya lihat pasti Bapak lewat. Setiap setengah 6 pasti Bapak lewat katanya. Ya, sebenarnya Bapak teh mau pergi kemana? Maksudnya olahraga nggak mungkin. Dan sepatunya juga bukan sepatu cats, bukan sepatu olahraga. Ya, si suaminya penasaran. Terus jawab apa sih? Ke kantor. Ke kantor? Kata si suami itu. Sepagi ini memangnya kantor buka jam berapa? Kalau setengah 6 aja udah jalan katanya. Terus si pria itu berkata, kantor buka jam 8 pagi. Kantor saya tuh jauh Pak. Karena saya tidak punya motor. Hidup saya pas-pasan. Dari rumah sampai kantor itu saya jalan lebih dari 2 jam. Barulah saya sampai ke kantor. Itulah sebabnya saya berangkat pagi-pagi sekali. Saya tidak naik angkot. Saya tidak naik angkot. Lumayan untuk tambah-tambah uang sekolah anak saya. Terus dia berkata, zaman sekarang Pak, udah bisa kerja saja. Kita bersyukur kepada Allah. Gak gampang untuk cari pekerjaan. Zaman sekarang susah. Jadi udah bisa kerja saja. Kita bersyukur kepada Tuhan. Waktu si suami pulang, saudara. Dia pulang ke rumahnya. Hatinya terharu, saudara. Begitu berjuang si suami itu. Tersentuhlah hatinya oleh belas kasihan. Dan kemudian ia ceritakan percakapannya dengan si pria itu. Dia bicarakan, dia ngobrol dengan istrinya. Akhirnya saudara, mereka suami istri bersepakat untuk membelikan motor bagi si pria itu. Ya belikanlah. Kita hidup cukup, belikan. Kita harus menolong orang yang berjuang katanya. Waktu si pria menerima motor, si pria itu terheran-heran saudara. Ia tidak berbuat baik apapun untuk suami istri itu. Kenapa dikasih motor? Saya kan gak buat baik sesuatu yang baik. Tidak berbuat apa-apa. Bahkan sebenarnya ia juga tidak mengenal suami istri itu. Saya juga tidak mengenal. Bagaimana mungkin suami istri itu bisa memberikan motor baru kepadanya? Ia tidak mengenal mereka. Ia tidak mengerti saudara. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tahu-tahu dia bermotor. Yang ia lakukan apa saudara? Yang ia lakukan hanya bersyukur kepada Tuhan. Dan menerima motor itu. Tidak ada alasan untuk menerima. Tapi kenyataannya ia menerima. Itulah yang disebut si pria menerima kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia itu bukan karena usaha kita saudara. Yang nerimanya aja heran, kenapa aku nerima? Dia mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Seperti Paulus yang bekerja lebih giat lagi setelah menerima kasih karunia. Demikian juga si pria. Setiap kali ia melihat motornya, ia bersyukur kepada Tuhan.
Ia berterima kasih atas kasih karunia yang ia terima dari Tuhan. Ia bekerja lebih giat lagi. Ia bekerja dengan penuh kejujuran. Karena tidak ada hak aku mendapat, tapi aku mendapat. Itu yang disebut kasih karunia. Kasih karunia. Betapa besar kasih Tuhan, saudara. Betapa besar kasih Allah. Tapi kita sering pakai usaha kita sendiri, saudara. Tuhan beri kasih karunia. Tuhan hanya ngasih syarat. Kalau kamu beriman kepadaku, maka kamu akan menerimanya. Bukankah kita juga telah menerima kasih karunia keselamatan kekal dari Yesus? Betul enggak? Karena apa kita percaya? Karena iman, saudara. Di ayat yang lain dikatakan, bukan dengan hasil jerih payah kita. Karena kasih karunia. Kita yang seharusnya masuk neraka. Karena kasih karunia Tuhan Yesus. Oleh iman, sekali lagi. Bukan oleh perbuatan kita, saudara. Kita menerima keselamatan kekal di sorga. Amin. Di sini ada tulisan. Setelah kita menerima kasih karunia dari Tuhan. Apakah saudara pernah menerima? Setelah kita menerima kasih karunia dari Tuhan. Keselamatan kekal dari Tuhan. Apakah kita hanya bersyukur saja? Hanya bersyukur saja. Tetapi tidak melakukan apapun juga. Contoh Rasul Paulus. Contoh si pria itu. Aku telah menerima. Sehingga sudah selayaknya. Aku melakukan segala kebenaran. Karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Setelah aku menerima kasih karunia, aku harus melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan hanya bersyukur saja, saudara. Paulus jadi begini karena aku terima kasih karunia. Atau saudara belum terima kasih karunia, saudara. Sehingga tidak ada perasaan apa-apa di dalam hati saudara. Tapi orang yang menerima kasih karunia, dia berubah. Karena kasih karunia dan kebenaran itu seperti koin yang bersebelahan. Tidak mungkin kalau satu diterima, yang satu tidak. Selalu itu. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri. Bapa kami yang ada di surga, kami tahu kami diselamatkan bukan karena usaha kami. Kami diselamatkan hanya karena kasih karunia Tuhan. Hanya dengan kasih karunia kami percaya bahwa Engkau Tuhan satu-satunya juru selamat kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar segala rancangan Tuhan terjadi pada diri kami. Karena rancangan Tuhan tidak ada sesuatu yang mencelakakan. Rancangan Tuhan selalu baik bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini Kau meteraikan dalam hati kami. Sehingga kami tahu kebenaran yang sejati. Karena kebenaran sejati adalah Yesus itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan merubah hidup kami. Dan kami selalu bersyukur semuanya karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri ibadah ini dengan penuh rasa syukur. Hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan sekarang marilah kita angkat tangan kita. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, damai, sejahtera dan sukacita daripada Yesus. Dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dari pagi hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.